Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falan mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullahu ta'ala. Suatu kali seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang mulia ini bertanya dengan sebuah pertanyaan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu begitu sangat banyak dengan berbagai macam rincian-rinciannya. Maka berikanlah sesuatu, berikanlah sebuah amalan yang saya bisa berpegang dengan amalan tersebut." Bukan berarti orang ini mengurangi dari bagian-bagian syariat Islam, namun dia ingin satu amalan yang lebih afdal menurut dia. Dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa itu? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi ta'ala. Amal yang bisa engkau pegang adalah amal zikrullah. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau senantiasa membasahi lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullahu ta'ala, dari hadis yang mulia ini ada sebuah targhib, motivasi yang begitu sangat kuat langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, agar kita tidak bermalas-malasan untuk membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada kesempatan-kesempatan yang lalu telah dijelaskan definisi zikir, yang juga ada definisi secara umum, namun membasahi lisan artinya lisan ini dipergunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal lisan adalah zikrullah ta'ala. Maka marilah kita mencoba untuk senantiasa menjadikan hari-hari kita diisi dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullahu ta'ala, kita yakin bahwasanya di antara kita yang hadir di tempat ini bukanlah termasuk orang-orang yang ghaflah, bukanlah termasuk orang-orang yang lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita sudah ada yang mendawamkan zikir-zikir yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir ba'da salat, zikir pagi dan petang, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kita semua sudah sampai kepada titik itu. Namun pertanyaannya adalah, kenapa lisan kita sudah sering berzikir kepada Allah? Sudah sering kita berzikir kepada Allah, namun terkadang tidak berpengaruh terhadap keimanan. Zikir yang kita ucapkan dengan sebutan subhanallah misalnya, tidak bisa memberikan keimanan yang berarti dalam diri kita. Zikir Allahu Akbar misalnya, yang artinya Allah Maha Besar, tetapi tidak menjadikan Allah sebagai zat yang paling besar di muka bumi ini, berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari zikir yang kita ucapkan. Maka kita harus mencoba mulai hari ini untuk mencari faktor-faktor apa saja yang bisa memberikan pengaruh terhadap diri kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa faktor yang apabila kita jalankan, apabila kita laksanakan, zikir yang kita ucapkan
zikir yang kita lantunkan akan memberikan pengaruh dalam keimanan kita dan di dalam amaliyah, dalam amal-amal keseharian kita. Yang pertama adalah menghadirkan hati ketika kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan bahwa inilah inti dan ruh dari zikir itu sendiri. Ketika kita mengucapkan subhanallah di lisan, itu harus disesuaikan dengan hati kita. Menghadirkan hati ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tadabbur terhadap makna-maknanya. Mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal beberapa zikir dari zikir pagi dan petang. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengetahui arti demi arti yang kita baca? Jangan seperti orang yang bernyanyi, melagukan syair bahasa Inggris tapi nggak tahu artinya apa. Ini adalah sebuah kalimat yang baik, kalimat thayyibah, zikrullah, kalimat thayyibah. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, tadabbur terhadap maknanya, merenungi maknanya. Kemudian disebutkan lagi adalah ta'akkul, berzikir dengan akal. Jadi zikir itu jangan bengong. Banyak di antara kita ketika berzikir dalam arti yang didefinisikan oleh para ustadz yang lalu, yaitu arti zikir dengan bentuk variasinya seperti sholat, tilawatul Quran, berdoa, tasbih, tahmid, tahlil. Itu harus dilakukan dengan akal. Artinya jangan sampai kita melaksanakan zikir-zikir tersebut tapi hati kita ghaflah terhadap zikir yang kita baca. Membaca subhanallah tapi kepalanya sedang berpikir apa? Sedangkan berakal di dalam syariat merupakan inti dari ibadah. Syarat dari ibadah adalah berakal. Kenapa? Karena ketika kita beribadah dengan berakal, akal itu dipakai, jadi dia akan sadar apa yang dibaca. Kenapa dimakruhkan ketika ngantuk itu sholat? Karena ketika sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak bisa memahami apa yang dibaca. Tidak ada azhar, tidak ada pengaruh dalam dirinya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, fa inna Allah la yastajibu li'abadin du'aahu an dhahrin qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengijabah, merespon doa seorang hamba selama dia berdoa dalam keadaan lalai. Meminta sesuatu tapi tidak serius. Meminta sesuatu tetapi tidak menghadirkan hati untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita mampu bisa menjadikan zikir yang kita baca berpengaruh dalam diri kita. Bukan hanya zikir yang terlontar dari lisan, tetapi tidak memberikan pengaruh apapun di dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Hendaklah engkau bertanya kepada ahlu dzikir, yang disebut oleh para ulama dengan sebutan ahlul ilm. Karena ahlul ilm atau ahlul ilmi, orang yang berilmu adalah orang yang mampu merealisasikan apa yang dia ketahui dengan bentuk amal soleh. Bukan hanya menghafal banyak riwayat, bukan hanya menghafal banyak zikir, tetapi amal ibadahnya terlepas dari esensi dari zikir itu sendiri. Ini yang harus kita mulai wujudkan di dalam kehidupan kita. Mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang kita baca dalam hati kita, agar zikir itu bisa memberikan pengaruh dalam diri kita. Tidak percuma kita berzikir kepada Allah, tapi alangkah lebih baik ketika kita berzikir dengan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, ketika ada seseorang melaksanakan salat tetapi tidak khusyuk, maka dia seperti seorang yang mayit, seperti seorang mayit tanpa ruh. Dia seorang mayat tanpa ruh. Seorang manusia yang berzikir dengan hati yang lalai, dia persis seperti seorang mayat. Tidak ada athar, tidak ada pengaruh sedikit pun dari apa yang dia baca. Yang seharusnya ketika seseorang berzikir kepada Allah akan bertambah keimanan. Akan bertambah keimanan, itu yang seharusnya.
Dan ini harus menjadi koreksi bagi kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara dari faktor-faktor yang menjadikan zikir yang kita ucapkan bisa memberikan pengaruh di dalam keimanan kita adalah mengagungkan Allah dalam hati. Bentuk pengagungan Allah dalam hati ini tidak bersifat normatif, tidak bersifat abstrak. Ini real. Kita harus mencoba merasakan, mengagungkan Allah dalam bentuk, mengakui dalam hati terhadap semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Nikmat Islam, nikmat makanan yang halal, nikmat energi yang dipergunakan untuk kebaikan. Itu yang harus perlu dimuhasabah setiap harinya. Mengakui dalam hati sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita membaca surat Ar-Rahman sampai berkali-kali Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan selama ini? Ya. Sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi sedikit pun kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakan itu, berikan sebuah pengakuan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dengan begitu akan muncul ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga realisasi dari perintah Nabi Muhammad SAW ketika seseorang mendapatkan musibah, dia akan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa sampai seorang yang ditimpa musibah sampai mampu mengucapkan alhamdulillah, tetap alhamdulillah? Karena pada esensinya dia mengakui apa yang Allah berikan berupa musibah pada hari ini tidak seberapa dengan kenikmatan dibandingkan kenikmatan yang telah Allah berikan selama ini kepada kita. Kemudian yang kedua, untuk bisa mengagungkan Allah adalah kita harus menghadirkan sebuah kebenaran terhadap janji-janji yang Allah telah janjikan kepada kita ketika kita melakukan amal-amal kebaikan. Mungkin ayat-ayat yang menceritakan tentang syurga jannah, hurun ain, bidadari, sudah sesuatu yang kita imani, yang sudah kita terima, dan tidak ada yang ragu di antara kita. Namun mungkin di antara kita sering lalai untuk mengingat ini. Kalau kita semuanya bisa merasakan, bisa mengakui secara jujur, Allah dengan surganya itu benar, Allah dengan segala janjinya itu benar, maka pasti di antara kita tidak akan ada yang mau meninggalkan ibadah-ibadah walaupun itu nafilah, walaupun itu sunnah. Ini kenapa? Ini karena posisinya kita ini masih belum merasa, masih belum bisa merasakan dengan baik bahwa janji Allah itu benar. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka kami akan berikan ampunan dan pahala yang besar. Ini kalau diimani ayat ini, maka kita pasti senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak ada kelalaian di dalam hari-hari kita. Dan kita harus akui kita masih lalai untuk mengingat ini. Ada di antara kita selesai sholat, ada yang malas untuk melaksanakan zikir ba'da sholat. Mungkin di antara kita ada juga yang malas, terkadang malas untuk berzikir pagi dan petang. Terkadang kita juga ada yang masih malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malas ini bisa muncul? Kenapa itu bisa muncul? Rasa kemalasan, kefuturan, itu disebabkan karena kita kurang iman.
kita kurang iman terhadap apa-apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Dan kemudian untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghadirkan sebuah rasa, menghadirkan dalam hati kita sebuah bentuk kebenaran terhadap hukuman yang nanti Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepadanya. Merasakan betul-betul dalam hati kita bahwa janji Allah benar, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang mendurhakai Allah sekecil apapun, pasti Allah akan berikan balasan nanti. Kalau ini sudah tertanam dalam diri kita, ketiga hal ini, kita akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hal itu kita akan mudah untuk bisa merasakan pengaruh dari zikir yang kita baca. Kemudian di antara faktor-faktor lainnya yang bisa menjadikan zikir kita memiliki pengaruh di dalam keimanan kita dan di dalam amal kita adalah hendaknya kita berzikir kepada Allah dengan ikhlas. Kita tidak perlu lagi membahas tentang definisi ikhlas karena sudah banyak sekali pembahasan dan penjelasan mengenai permasalahan ikhlas. Namun bentuk aplikasi dari berzikir secara ikhlas ini seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang tujuh orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah disebutkan warujulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi. Khalian artinya tidak ada siapa-siapa, dan bercucuranlah air matanya. Ya. Ketika dia berzikir kepada Allah, dia menangis. Menangis bukan karena ingat hutang. Menangis bukan karena banyak masalah. Menangis karena dia betul-betul memahami dan merenungi dari zikir yang dibaca. Ada seorang ulama yang mengatakan, sesungguhnya dia pernah mendapatkan seorang laki-laki yang satu bantal sama istrinya. Dan satu bantal sama istrinya sampai nggak tahu dia ini berzikir dan dia menangis. Saking ikhlasnya. Ya. Ini yang harus kita munculkan di dalam diri kita. Alhamdulillah kita telah ditarbiyah untuk bisa berzikir dengan zikir yang sunnah. Maka ikhlaskan zikir itu. Berzikir jangan hanya disuruh oleh siapapun, tapi berzikirlah karena Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah karena Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah di semua tempat dengan penuh keikhlasan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah nilai kebaikan dari zikir yang kita baca. Ikhwatul iman rahimakumullahu taala, di antara dari bentuk-bentuk atau faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh untuk keimanan orang yang berzikir atau orang yang membaca zikir, salah satunya adalah berkomitmen untuk berzikir dengan lafaz-lafaz yang disyariatkan. Artinya hendaknya seorang muslim ini memperbaiki zikir-zikir mereka dengan bentuk berzikir hanya dengan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama ada yang mengatakan bahwa kalau ada seorang manusia yang berzikir kepada Allah siang dan malam, mungkin dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan wanita yang berzikir dengan zikir yang banyak siang dan malam, di semua waktu. Orang ini kalau ada seseorang yang berzikir siang dan malam,
di setiap waktu sampai-sampai katanya robek mulutnya, sampai-sampai bengkak matanya karena menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dibaca tidak sesuai dengan syariat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya zikir-zikir tersebut bukan zikir yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit pun zikir yang dia baca tidak akan pernah menambah keimanan. Zikir yang harusnya menjadi kurbah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semakin dekat dirinya kepada Allah, malah semakin jauh. Dan dia semakin dekat dengan syaitan. Dan semakin sesatlah dia. Maka kita lihat hari ini banyak orang yang berzikir dengan bentuk zikir yang banyak sekali, tetapi tidak sunnah. Membaca solawat-solawat yang tidak sunnah. Bahkan zikir dan solawat itu terkadang dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat syirik. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bagi siapapun yang dia menyelisihi, berpisah, berpecah dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan dari jalan yang bukan orang-orang yang beriman, tidak tahu petunjuk siapa, bukan petunjuk Nabi, bukan petunjuk sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka Allah akan leluasakan ia di atas kesesatan. Ini dalilnya. Setiap zikir yang dibaca tidak dengan petunjuk Nabi atau yang disebut dengan zikir-zikir yang bid'ah, maka semakin lama dia berzikir, semakin tersesatlah dia. Semakin lama dia berzikir, semakin jauh dari Allah, bahkan setan semakin dekat. Ada seorang ikhwah pernah bercerita, suatu kali dia mendawamkan satu zikir. Zikirnya adalah zikir hanya dengan lafaz Allah saja dalam hati. Dan dia dawamkan ini setiap hari. Allah, Allah, Allah dalam hati. Kemudian dia bercerita, sejak saya mendawamkan zikir itu, maka saya menjadi pemarah. Sedikit disenggol, langsung mukul. Sedikit marah, mukul kaca sampai pecah. Banting piring. Emosi, temperamental. Ketika dia berzikir, padahal dia berzikir kan? Berzikir Allah saja di dalam hatinya. Nah kemudian ikhwah ini masuk ke sebuah pesantren yang sunnah. Kemudian di situ dia belajar zikir-zikir yang sunnah. Kemudian suatu malam dia bercerita, dia itu seperti bermimpi diangkat sesak dadanya. Kemudian setelah itu rasa itu hilang, rasa pemarahnya menjadi hilang. Kenapa? Karena dia sudah mulai menzikirkan dan mendawamkan dengan zikir-zikir yang sunnah. Allahu a'lam. Apakah ini merupakan sebuah isyarat dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi secara umum ketika seseorang berzikir dengan zikir yang tidak sunnah, maka tidak akan pernah menambah keimanan sedikit pun dalam kehidupannya. Tidak pernah meninggalkan, bahkan dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Banyak kita saksikan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahli zikir, mengikuti tarikat-tarikat tertentu. Mereka punya keyakinan bahkan tidak melaksanakan sholat, hanya cukup dengan zikir saja. Dari mana ini? Kalau bukan dari amal zikirnya yang menyebabkan dia menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, sangat-sangat penting bagi kita untuk bisa mendawamkan zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak kitab-kitab hadis, kitab-kitab doa yang sudah menerangkan hal ini. Ikhwatul iman rahimakumullah ta'ala. Kemudian diantara faktor-faktor yang bisa menjadikan zikir kita berpengaruh dalam keimanan kita dan dalam amal soleh kita adalah hendaknya kita berzikir kepada Allah dalam bentuk variasi zikir seperti tilawatul Quran, salat, tasbih, tahmid, tahlil, ataupun kita berdoa kepada Allah. Itu semua dilakukan tidak dengan tergesa-gesa, ya, dibaca dengan baik, ditadabburi maknanya, diresapi. Walaupun
tidak boleh berlebihan. Berzikir subhanallah 1, subhanallah sampai kemudian 2 jam misalnya. Yang normal saja. Ketika kita mengucapkan subhanallah, ketika kita membaca ba'da salat, ya, seringkali kita menyaksikan, bahkan kita juga yang melaksanakan, ya, berzikir tetapi dalam hati yang lalai karena ingin cepat-cepat selesai. Subhanallah, 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 sampai kita nggak bisa tahu maknanya. Seorang ulama mengatakan, ya, ketika ada seseorang yang berzikir kepada Allah dengan cepat, jangankan memahami maknanya, menempatkan huruf pada tempatnya saja sudah tidak bisa. Subhanallah misalnya, kalau cepat subhanallah, 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 jadi apa jadinya? La ilaha illallah. Kalau cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi tidak jelas apa yang dibaca. Jadi apa yang kita baca malah tidak bisa memberikan makna bagi kita sendiri ataupun pahala bagi kita sendiri karena sudah hilang maknanya. Maka disinilah kita harus mencoba dan memulai berzikir dengan khidmat, dengan khusyuk, ya. Walaupun tidak perlu berlebihan seperti yang saya bilang, membaca zikir ba'da salat sampai 1 jam misalnya. Biasa saja, akan tetapi difahami, ditadaburi maknanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, dengan begitu insya Allah mudah-mudahan akan ada pengaruh dalam keimanan kita dari zikir yang kita baca. Kemudian di antara faktor-faktor lainnya yang harus kita lakukan agar menjadikan zikir kita memiliki pengaruh dalam keimanan kita dan dalam amal soleh kita adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu bisa berzikir dengan zikir yang benar dan juga dengan zikir yang bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabat Nabi yang mulia, yaitu Mu'adz radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahi inni la uhibbuk ya Mu'adz." Demi Allah, saya cinta kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fala tansa taqul dubur kulli salatin." Janganlah engkau lupa mengucapkan di penghujung dari setiap salatmu dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, dan hari ini wasiat itu pun diberikan kepada kita. Bisa dikatakan Nabi seperti berbicara kepada kita, wahai azam wala tansa, jangan lupakan di setiap solat, di penghujung solat kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena dengan kita membaca zikir ini atau doa ini, maka Allah akan memberikan bantuan kepada kita untuk bisa berzikir dengan cara sempurna. Jangan lupa berdoa kepada Allah atas segala hal untuk seluruh kehidupan kita. Hanyalah orang-orang yang fakir, hanyalah orang-orang yang pelit yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, faktor-faktor yang bisa menambah keimanan kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi dari kita untuk mendapatkan pengaruh dari zikir itu tersebut. Apa saja yang bisa mempengaruhi kita untuk bisa mendapatkan itu? Yaitu dosa dan perbuatan maksiat. Dosa dan maksiat ini yang mungkin terkadang menjadikan kita tidak bisa merasakan zikir yang kita baca. Mungkin antum sudah sangat bertakwa, sudah sangat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada maksiat yang dikerjakan. Di antaranya yang harus diperhatikan adalah menjauhi mendengarkan musik. Yang kedua, menjauhi untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Bagi ikhwah semua yang beraktivitas di dunia maya misalnya, di internet atau di tempat-tempat lainnya, maka jangan lupa ghodul basar. Kadang-kadang ada tampilan al-faja'ah,
tampilan yang otomatis keluar, yang tanpa kita duga-duga. Kalau kurang iman, kita ngelihat itu bisa menyebabkan zikir kita menjadi tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, itulah faktor-faktor yang bisa kita laksanakan untuk menjadi bekal kita dalam berzikir kepada Allah, sehingga zikir yang kita baca menjadi zikir yang bermanfaat bagi kita, punya pengaruh di atas keimanan kita dan terhadap amal saleh kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.